Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Di sini kami akan mempresentasikan untuk mata kuliah perencanaan strategis sistem informasi dengan tema proyek perencanaan strategis sistem informasi toko sembako digital berbasis roadmap dan value creation. Di sini untuk presentasi kali ini saya tidak sendiri, ada teman saya yaitu bernama Rahdia Dimas. Jadi untuk presentasinya akan saya mulai saja langsung. Kita belum makan banyak. Untuk pendahuluan dari perencanaan strategi sistem informasi ini, pertama kita profil organisasinya. Profil organisasi ini Toko Sembako Makmur Jaya adalah UMKM yang bergerak dalam bidang perdagangan bahan kebutuhan pokok di kawasan Bekasi. Berdiri sejak 2018. UMKM ini memiliki pelanggan tetap dan menjual produk kebutuhan harian seperti beras, minyak goreng, gula, mie instan, dan kebutuhan dapur lainnya. Hingga saat ini operasional bisnis masih dilakukan secara manual. Lalu tujuan perencanaan SI yang kami buat ini adalah yang pertama meningkatkan efisiensi operasional dan pencatatan transaksi. Yang kedua, menyediakan sistem informasi yang mampu mendukung pengelolaan stok, penjualan, dan laporan keuangan. Lalu untuk tujuan yang ketiga, untuk membantu UMKM melakukan transformasi digital agar lebih kompetitif. Lalu ada permasalahan dalam perencanaan strategi sistem informasi ini. Permasalahan yang pertama adalah pencatatan stok dan transaksi masih manual. Lalu yang kedua, tidak adanya laporan penjualan harian atau bulanan. Lalu untuk yang ketiga, ada kesulitan dalam melacak produk kadaluarsa dan stok menipis. Lalu yang terakhir, tidak terhubung dengan layanan digital. Ya, selanjutnya dengan saya, Radia Dimas, akan menjelaskan tentang positioning terkait UMKM tersebut. Jadi untuk tujuan dan ruang lingkup itu merancang strategi sistem informasi sederhana dan efektif untuk membantu digitalisasi Toko Makmur Jaya dengan fokus pada pertama untuk pengelolaan stok otomatis. Untuk kebutuhan stok otomatis ini, jadi kita tidak perlu melakukan secara manual yang memungkinkan untuk terjadinya human error agar bisa dikelola secara otomatis. Jadi tidak akan meminimalisirkan kesalahan-kesalahan. Kedua, integrasi sistem penjualan digital. Untuk integrasi sistem penjualan digital ini dibutuhkan karena untuk di era modern semuanya serba digital, jadi kita harus melakukan sistem secara digital untuk mempermudah secara customer untuk membeli dan pengantaran dari toko ke customer. Dan ketiga, laporan keuangan otomatis. Dengan laporan keuangan otomatis ini bisa meminimalisirkan juga kerugian atau bisa menghindari korupsi dari human itu sendiri. Metodologi, wawancara dengan pemilik toko, observasi proses bisnis, analisis SWOT, dan benchmark. Untuk metodologi ini sebenarnya bisa banyak ya. Jadi bisa melakukan dengan wawancara pemilik toko lain, dengan observasi di pasar bisnis yang ada. Jadi kita bisa mengambil cara-cara positif dari pesaing atau toko-toko lain. Jadi kita bisa mengimplementasinya ke toko kita sendiri. Terkait analisis kondisi sistem informasi saat ini, semua data transaksi dan stok dicatat manual. Tidak ada komputer, laptop, hanya HP Android. Tidak ada laporan keuangan yang tercatat. Hasil wawancaranya ialah pemilik mengalami kerugian akibat stok yang tak terpantau, ingin mencatat penjualan dan pengeluaran harian secara otomatis.
ingin tahu produk mana yang paling laku setiap bulan. Kebutuhan informasi, dashboard penjualan, pengingat stok habis atau produk mendekati kadaluarsa, yang ketiga, laporan harian, mingguan, dan bulanan. Dari analisis ini kita bisa tahu setelah kita melakukan wawancara beberapa toko, jadi pemilik mengalami kerugian akibat yaitu dari manusianya sudah melakukan kecurangan, jadi tidak terpantau dengan baik. Jadi makanya harus diolah menggunakan sistem otomatis yang menggunakan sistem. Untuk analisis yang SWOT, di sini ada SWOT itu ada strength, yaitu pelanggan loyal, kebutuhan pasar tetap, weakness, minim teknologi, atau kurang paham IT. Yang ketiga, opportunities, dukungan pemerintah terhadap digitalisasi UMKM. Dan yang terakhir, threat, kompetitor yang sudah masuk ke e-commerce. Benchmarking, aplikasi kasir, masuk warung pintar. Kedua, buku warung. Dan ketiga, Majopos. Baik, selanjutnya ada direction. Direction ini yang pertama ada tujuan strategis SI. Yang pertama mengimplementasikan aplikasi kasir berbasis Android. Yang kedua menyediakan sistem inventory dan laporan otomatis. Lalu yang ketiga menyediakan fitur analisis penjualan sederhana. Jadi tujuan dari kami membuat sistem informasi untuk toko sembako ini adalah untuk mengefisiensi dalam penjualan dari toko sembako tersebut secara digital. Lalu ada prioritas project. Yang pertama ada digitalisasi pencatatan penjualan, yang kedua inventory barang masuk dan keluar, dan yang ketiga laporan keuangan otomatis. Nah, jadi prioritas objek ini adalah jawaban dari permasalahan toko sembako sebelum kita akan buatkan sistem digitalisasinya. Lalu selanjutnya ada rencana sistem. Yang pertama ada aplikasi. Aplikasi ini adalah aplikasi POS atau Point of Sale berbasis Android. Yang kedua ada infrastruktur HP Android milik pemilik. Lalu yang ketiga organisasi pelatihan pengguna aplikasi dan pencatatan. Lalu ada estimasi biaya dan manfaat. Untuk estimasi biayanya sendiri di sini estimasi biaya itu sebesar 3 juta rupiah untuk pelatihan dan license aplikasi POS. Lalu untuk manfaatnya sendiri, untuk mengefisiensi waktu pencatatan, pengurangan stok hilang, dan peningkatan transparansi keuangan. Lalu di sini juga ada draft arsitektur layanan SI-nya ya. Itu dari aplikasi POS, langsung masuk ke database lokal, lalu masuk ke laporan otomatis, baru setelah itu masuk ke dashboard handphone dari pemilik tokonya. Lalu selanjutnya ada recommendation. Recommendation sendiri di sini menampilkan roadmap ya. Yang pertama ada roadmap pelaksanaan SI. Lalu yang kedua ada simulasi investasi. Yang pertama saya akan menjelaskan roadmap pelaksanaan SI terlebih dahulu. Di sini ada tabel bulan, project, dan outputnya sendiri. Di sini kami memberikan contoh dalam waktu 3 bulan. Yang bulan pertama adalah bulan Juli 2025. Untuk projectnya sendiri adalah pelatihan penggunaan POS. Lalu outputnya pengguna memahami dan memulai mencatat digital. Lalu di bulan kedua, di bulan Agustus, projectnya itu penggunaan sistem stok. Untuk outputnya pencatatan barang masuk atau keluar secara digital. Lalu di bulan ketiga, di bulan September, untuk projectnya integrasi laporan harian. Outputnya adalah peningkatan pemantauan penjualan. Untuk simulasi investasi, di sini kami memberikan sebuah contoh estimasi investasi di toko sembako itu. Yang pertama ada
lisensi aplikasi kasir selama 1 tahun dengan biaya 800.000. Lalu handphone Android sederhana sebesar 1.500.000. Lalu ada pelatihan dan pendampingan awal sebesar 500.000. Lalu ada biaya operasional tambahan selama 3 bulan, yaitu sebesar 200.000. Jadi untuk total estimasi biaya untuk melakukan pengadaan sistem digitalisasi toko sembako itu sebesar 3 juta rupiah. Lalu selanjutnya ada rencana komunikasi. Rencana komunikasi ini untuk mensosialisasi ke pemilik dan pekerja toko. Yang kedua, dukungan teknis dari konsultan TI. Dan yang terakhir adalah ada ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif ini meliputi UMKM seperti Toko Makmur Jaya, memerlukan strategi SI yang sederhana namun tepat guna. Dengan implementasi sistem POS digital berbasis Android, UMKM dapat meningkatkan efisiensi, menghindari kerugian akibat stok, serta meningkatkan profesionalisme usaha. Proyek ini bertujuan untuk mendorong digitalisasi sektor mikro untuk mendukung daya saing dan keberlanjutan bisnis. Baik, untuk presentasi dari kami dicukupkan sekian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.